Itu ngerintis umur 21. Modal awal tuh 2 juta rupiah. Ngumpulin duit tuh dari Dari jualan makaroni 1000-an. Di kuliahan. Iya, zaman kuliah. Tapi lu lulus kuliah? Dari awal meskipun ngerintisnya seperti itu ya, visinya udah besar. Oh berarti lu di MFG itu lu udah punya penjahit sendiri juga? Pas awal kan enggak. Ya itu ya ditipu lah, cari tempat produksi awal-awal, belajar sendiri. Kesalahannya apa, akhirnya buka sendiri pun ya pertama ya boncos. Gak usah ngomongin omset yang sekarang deh. Omset lu dulu akhirnya dari 2 juta itu dalam setahun pertama sebulannya jadi reach berapa? Kalau nggak salah 90 juta ya. 90 juta. 2012 2012 tuh per bulan. per bulan. Gila, dari modal 2 juta. 2 juta diputer terus beliin barang lagi gitu. Ketika kita memberi ya yes, basically yang memberi itu yang kaya. Sama kalau misalnya kita cuma bisa minta-minta berarti kita miskin. Mentalnya ya. Mentalnya, dan itu attract basically. Bukan cuma mental. Karena mental ya maybe karakter itu dari subconscious yaitu ya kan attract everything gitu kan vibrasinya. Kalau Android udah 56 ribu. Wow. Android. Kalau iOS masalah 16 ribu deh. Gila. Itu aplikasi baru berdiri kapan? Launching itu bulan April tahun ini. Launching bulan April tahun ini udah segitu banyak download. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Christina. Kali ini gue lagi bersama dengan Andre Kokowis, CEO dan founder dari My Fashion Grocery. Nah Andre, My Fashion Grocery itu apaan sih? Yang gue tahu sih itu aplikasinya yang downloadnya tuh banyak banget pokoknya. Gue juga bingung, ini ada aplikasi tapi yang download tuh bisa sebanyak ini, padahal bukan aplikasi game gitu loh. Jadi My Fashion Grocery pada dasarnya adalah manufaktur ya, kami pabrik untuk produksi baju gitu. Baju apa aja? Baju saat ini sih yang kami ada ready stock itu baju-baju cewek. Tapi kami juga terima OEM atau ODM gitu, maksudnya custom lah. Oh custom, oke. Custom. Jadi you mau bikin apa gitu bisa. Bahkan kayak kemarin masker, banyak tuh kemarin custom masker. Ada pabrik rokok besar pesen ya sekitar 450.000. Buset. Terus lu udah bikinin berapa banyak brand sekarang? Brand-brand buat orang-orang yang maklum ke lu? Ada lumayan banyak sih. Banyak online shop gede itu di sosial media gitu ya. Banyak. Ada beberapa itemnya mungkin banyak yang produksi ke My Fashion Grocery juga. Sekarang My Fashion Grocery ini yang gue tahu dari tadi hasil ngobrol-ngobrol bentar-bentar dikit-dikit gitu sama Andre, itu udah karyawannya aja hampir lebih malah dari 300 orang. Terus juga lu tuh di usia yang 30 tahun, tua. Itu juga udah punya satu pabrik, satu kantor, satu gudang. Ini lokasinya berdekatan semua ya? Ya masih di Tangerang. Sama ada kami juga punya 5 mitra gitu. Jadi mitra itu maksudnya saya percaya sama satu orang, ya maksudnya kayak supervisor lah gitu. Itu saya modalin tempat mesin ya khususnya. Ya udah kamu kerjain. Itu bagi hasil gitu. Enggak sih, yang penting supply aja sih, maksudnya supply. Kadang kan pabrik kan juga full tuh, kadang full. Nah itu kan lonjakan orderan itu kan kita nggak bisa tiba-tiba nambah pabrik baru gitu. Tapi kalau dengan adanya mitra itu kan jauh lebih simple ya, lebih enak gitu ketika kita ada lebihan gitu dari proyeksi produksi itu, mereka bisa siap bantu. Nah, lu sendiri mulai merintis usaha ini tuh dari umur berapa sih? Atau berapa tahun yang lalu? Itu ngerintis umur 21. Modal awal tuh 2 juta rupiah.
ngumpulin duit tuh dari apa ya? Dari jualan makaroni 1000-an. Di kuliahan. Iya, dalam kuliah. Tapi lu lulus kuliah? Lulus. Gila, masih kuliah terus udah mulai ngerintis bisnis gini sih, gila sih. Gue kayak waktu kuliah tuh ngapain ya, kayak kebanyakan main gitu. Jadi gue ngerintis kan pas mulai akhir-akhir skripsi ya. Nah itu skripsi gue sampai 2 kali, kan udah selesai nih. Ya kan presentasi, udah lulus, kan ada revisi kan. Gue udah revisi dan gue gak kumpul-kumpul, telat gitu loh. Oke. And then disuruh sidang lagi. 2 kali sidang loh. Itu lu gak kumpul-kumpul karena lu udah lagi fokus sih di bisnis lu ini? Lagi sibuk lah gitu. Jadi kayak, ribet nih ngumpul gitu loh. Jadi lu jualan makaroni 1000-an, oke 9 tahun yang lalu makaroni ya? Itu yang makaroni pedes gitu? Iya. Itu pas masih di kuliah sih, di kuliah tuh kan. Lu bikin sendiri atau lu ada suppliernya? Gue ambil kan, misalnya gue mau berangkat kuliah nih, mampir ke agen-agen snack kan banyak tuh. Gue naik motor, beli tuh modal paling cuma dulu 400 atau 500 perak gitu. Kalau belinya banyak? Iya, dia udah bal-balan, isi iya. 25 gitu kan. Gue beli di sana, gue masukin bagasi motor, bahkan sampai gue depan tuh motor gue kan kayak Matic ya. Nah depannya itu gue tumbuk tuh makaroni Iya. sama gulali. Rambut nenek. Iya, rambut nenek. Gila itu favorit gue banget. Tuh nyarinya sekarang susah loh. Terus. Ya udah pas gue kuliah itu kan cuma dua mata pelajaran atau apa sih sebutannya. Ada break setengah jam. Nah break setengah jam itu gue pakai waktunya untuk keliling kelas tuh, jualan gitu 1000, dan gue untung ya 500 perak kan, lumayan. Kalau misalnya akunya 100 piece per 50.000 gue. Nggak boleh gengsi lah ya, pokoknya intinya sih nggak boleh gengsi poinnya. Tapi lu secara background family, lu anak keberapa? Kemudian apakah keluarga lo itu juga bokap nyokap bekerja atau pengusaha? Gue anak pertama dari 3 bersaudara. Oke. Jadi ada adik gue cewek satu tengah, sama satu lagi bontot cowok. Ya dulu selama gue SMA dan mulai dari SMA lah, SMP SMA tuh bisa dikatakan nyokap gue ada bisnis kain, toko kain. Toko kain itu growth tuh. Ya kan gue ngerasa ya oke lah, kayak mas, ya kayaknya nggak kaya sih tapi ya cukup lah gitu. Sampai SMA gue ada dibeliin motor Ninja, ya kan zaman dulu tuh keren gitu loh, dan paling mahal di kelasnya gitu ya. Terus gimana cerita dari Ninja turun ke bebek? Ya itu gue pernah kecelakaan juga, ya udah akhirnya dijual. And then ternyata usaha orang tua juga collapse gitu kan, banyak ditipu kan main kain gitu kan, ada utangnya nggak dibayar, nggak lunas, gagal lagi. Ya udah di situ orang tua itu jadi kayak tutup lubang gitu. Tapi tidak merubah lifestyle. Itu salah. Dan di situ gue baru realize ketika ya gue udah mulai usaha gitu. Jadi ada duit sedikit, tiba-tiba orang tua minjem buat bayar utang dan lain-lain. Ya di situ momen sih down kan gitu. Jadi kan maksudnya gue masih muda gitu. And then ngeliat kok begini gitu. Yang tadi kan gue kira ya mereka fine aja, gue cari lagi nih kan gitu. Ternyata yang gue cari ini jadinya lari ke sana gitu. Nah, di situ padahal modal cuma 2 juta. Puterlah terus gitu. Profit, dan gue jalanin sama pacar gue dulu, sekarang jadi istri. Ya udah di situ ngumpul jalan. Tunggu bentar, 2 juta. Dengan modal 2 juta ini lo ngapain dulu? Nah zaman dulu kan BlackBerry Messenger ya, semua gitu. Dan gue jualan dari BBM dulu. Jualan apa tuh? Baju. Tapi awal-awalnya adalah berarti lu ngambil baju jadi dari kayak Tanah Abang kayak gitu-gitu. Grosir, gue ambil, gue jual ecer. Nah lu bisa dapat koneksi jual grosir, tahu yang ini bagus karena memang mungkin rata-rata toko di sana ada jual grosirannya ya. Karena kan nyokap gue main tekstil, ya kan. Pas zaman gue kuliah pun, ya kan kuliah jualan makaroni kan di jam break ya, jam istirahat. Pulang dari sana gue nyales kain. Jagain toko nyokap? Enggak. Ngambil sampel kain dari toko nyokap, lu keliling ke toko-toko baju di Tanah Abang untuk tawar-tawarin, dia mau enggak. Ya gue ngeliat, wah ini enak juga nih mainnya kan, potensinya cash ya. Karena kan dari background main tekstil tuh kayaknya piutang semua gitu. Dan di situ gue ngeliat ada pain point, bisa dikatakan ya. Pain point dalam bisnis distribusi atau chain of distribution dari Sandang gitu. Pertama pasti dari pabrik tekstil. Pabrik tekstil masuk ke toko tekstil.
Iya. Pasti kan ada operational cost lagi kan, mereka ambil untung. Hmm. Dan dalam pemasarannya mereka juga banyak pakai sales freelance. Hmm. Sales freelance ada yang mereka cuma ngambil komisi, nanti si toko kainnya ini ngasih komisi ya, cashback lah ya. Atau ada sales freelance ini bukan nota sendiri. Jadi kayak jualin sendiri gitu, Betul, di atas markup nama dia lagi. markup lagi. Dan baru ke toko kain. Bukan toko baju. Oke. Nah, gue lihat juga toko baju di Tanah Abang itu banyak yang punya line production sendiri, banyak juga yang nggak punya. Jadi toko baju ini maksudnya ketika dapat kain dia lempar lagi ke ada penjahit yang Betul. third party lah. Third party lagi, berkata subkon lah, banyak. Jadi kan udah up gitu. Belum lagi di sana sewa tokonya mahal loh di Tanah Abang itu, kayak zaman dulu itu 2 kali 3 meter itu kalau posisinya strategis itu bisa 600 juta per tahun sewanya sampai 700. Bahkan ada yang 1 miliar per depan eskalator. 2 kali 3 1 M. Tapi perputarannya kenceng nggak sih? Nah, kayak gitu? perputaran kencang banget di sana. Oke. Nah, berarti dari modal 2 juta yang lo kumpulin itu akhirnya lo mulai muterin dengan jualan retail. Retail, Jualan retailnya kemana? BBM Group. Dulu kan Bro. pacar gue kan juga dia SPG-an. Sama lah, dulu ekonominya juga susah, ya kan? Bokapnya juga baru bangkrut lah, baru merintis usaha baru gitu. Ya dia SPG-an. Nah kan SPG-an kan dari BBM Group tuh nanya job lah atau apa, share job. Itu pasarin di sana, masuk kan cewek semua. Nah di sana ngatur strategi karena low budget ya gitu loh. Gimana cara ngakalin low budget high impact gitu loh. Ya simple, cari target market yang pas, yang tepat ya, bukan pas. Dari situ zamannya Kaskus ya gue bikin trade lah, Kaskus, sundul gitu. Terus juga aktif di forum quoting sampai sekarang sih, larinya ke grup WhatsApp. Berarti sebenarnya dari mulai ketika lo mulai jualan itu langsung online ya sebenarnya? Yes, langsung. Nggak ada toko fisik lah kasarnya? Nggak ada, karena pas waktu itu gue ngeliat ya itu biaya sewa dia tinggi. Iya. Logikanya simpel, kalau misalnya gue nggak perlu biaya sewa setinggi itu, langsung online, pasti kan gue bisa kasih harga lebih murah. Iya. Ya, karena nggak ada fixed cost yang gede gitu loh. Nah itu yang atas dasar kenapa gue bikin My Fashion Grocery. My Fashion Grocery ini sendiri ibaratnya terlahirnya tuh pas tahun berapa? Atau dari awal lu udah kasih nama My Fashion Grocery? Dari awal My Fashion Grocery. Gitu. Karena jujur dari awal meskipun ngerintisnya seperti itu ya, visinya udah besar. Oh berarti di MFG itu lu udah punya penjahit sendiri juga? Pas awal kan enggak. Ya itu ya ditipu lah, cari tempat produksi awal-awal, belajar sendiri kesalahannya apa, akhirnya buka sendiri pun ya pertama ya boncos. Jadi waktu awal-awal adalah lu masih nyari konveksi penjahitnya eksternal. Terus ditipunya kayak gimana maksudnya? Ditipunya dalam artian gue ngasih jahitnya nih misalnya terus konveksi nih. Dia lempar lagi ke konveksi lain dong. Lu gak ngerjain. Cawa juga. Kalau udah jadinya. Akhirnya dari situlah akhirnya ketemu mitra-mitra partner yang pas awal-awal ya konveksi. Makanya kenapa 5 partner itu masih gue supply ya untuk jahitan ya, karena mereka salah satunya yang ngebantu perjalanan gue nih. Sampai akhirnya gue bisa bikin pabrik sendiri. Tuh. Nah mulai bikin pabrik sendiri ini pas udah di tahun berapa? Maksudnya setelah berapa tahun MFG jalan? 2000. Jadi gue mulai scale up lagi itu ya 2018. Berarti setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun waktu itu omset waktu tahun itu berapa? Maksudnya kenaikannya deh atau gimana? Jadi gue ada gambaran nih. Lu tuh mulai sampai toto jog itu pas kapan? Dari awal dari 2000 dari 2 juta tuh 2012 lah, karena 2011 akhir. Itu kali 3 terus per tahunnya. Wow. Kali 3 gitu. Sampai momen dimana 2015 itu. Tunggu bentar, kali 3 itu jadi kayak 2 juta jadi 6 juta gitu? Oh bukan. Dari omset awalnya. Oh omsetnya lah, ini kan modal ya. Itu modal itu omset. Oke, nggak usah ngomongin omset yang sekarang deh. Omset lu dulu akhirnya dari 2 juta itu dalam setahun pertama sebulannya jadi reach berapa?
dalam sebulan pertama. Sebulan pertama deh. Sebulan pertama Setiap bulannya lah secara average. sama average itu achieve kalau nggak salah 90 juta ya. Kalau 90 juta. 2012 2012 tuh per bulan. per bulan. Gila, dari modal 2 juta. 2 juta diputar terus beliin barang lagi gitu. Ngirit, bener ngirit deh. 2012 kan banyak teman baru pada kerja dan lain-lain. Hangout yuk sini. Enggak, gue nggak ada duit. Gue nonton juga nyari hari biasa gitu. Dulu masih ada Nomak ya. Hari Senin. Iya, ceban. Nah itu gue nonton hari Senin gitu loh. Terus kalau makan ya, misalnya mau ke mall, ya gue sama pacar gue karena deket ya rumahnya, ternyata deket gitu. Pas ya sebelum ke mall itu ya makan dulu. Jadi ke mall itu ya nonton tok gitu loh, sama beli minum. That's it. Duit putar terus. Jadi fundamental gue tuh ya apa ya, mirip gitu loh. Beda sama zaman sekarang kalau gue lihat. Benar. Zaman sekarang kayak generasi yang lahir tahun 90 udah beda pikirnya. Beda kalau zaman sekarang ada cuan dikit, minum. Kayak nggak mikirin buat aset gitu. Buat perkembangan bisnisnya. Perkembangan bisnis. Karena kalau buat pamer gitu kan ya bukan aset ya, liability ya. Karena kan nilainya turun. Kecuali ya mungkin ya koleksi ya kan jam, it's okay. Waktu itu kalau gue boleh tahu, lu ngambil margin berapa persen sih di tahun-tahun awal itu? Dalam nilai rupiah nggak gitu gede. Tapi presentasenya sama. Mungkin ya segitu. Oke. Ya kalau misalnya modalnya 30.000 gitu. Gua ambil let's say margin 50% 15.000 kan. Iya. Udah cerita kalau misalnya 100.000, 50% 50.000 kan. Rupiahnya tuh besar. Iya. Gitu. Jadi ini juga kadang banyak kan sekarang banyak reseller bro. Banyak yang bingung gitu, maksudnya ngambil margin itu dari nominal rupiah. Ya gue kasih tahu, nggak boleh, harus dari persentase. Setuju. Itu banyak banget, gue ambil untung berapa nih? 5.000 ya atau 10.000 dari persentase. Iya. Kalau misalnya harga barangnya 5.000 kasih 10.000 ya kemahalan kan jadinya. Iya benar. Ya kan? Ya, modal 1 juta lo untungin 10.000 kan rugi. Iya. Nggak akan survive. Gitu. Jadi margin itu harus cukup. Apalagi di industri komoditas ya, maksudnya komoditas banget. Itu kan parah sikut-sikutan banget. Bahkan ada yang nggak ngambil margin, apalagi mau di online shop sekarang ya. Online shop sekarang ngadalin dari ya cashback segala macam, gila sih itu. Nah itu dia gimana caranya gue tetap sustain nih gitu. Kuncinya satu ya, kualitas. Ada pengalaman menarik nggak sih waktu lu masih awal-awal gitu yang berkesan di lo tuh? Tahun 2013 ya. Oke. 2013 itu kan 2012 pertengahan deh sorry. Oh berarti baru setengah tahunan lah. Setengah tahun itu akhirnya gue udah mulai switch produksi sendiri. Oh oke. Produksi sendiri. Tapi produksi sendiri yang dari hasil orang nyaloin lagi. Di situ. Nah kan yang biasa cuma gue ngambil 2 lusin satu model, 5 lusin paling banyak gitu atau sampai 10 lusin. Tapi boleh mix warna itu? Serian. Oh serian. Oke. Iya. Dan harus sekali produksi satu model tuh ya 20 lusin, 40 lusin gitu. Jadi sedangkan customer base gue masih kecil. Ya udah jadinya stuck, gue dibareng semua gitu. Dan itu udah gue mau stop tuh. Habis baru baca buku tuh ada satu Pak Cerut Tanjung. Pas momen itu gue lagi baca buku itu dia bilang bisnis tuh kayak dokter, dia basicnya dokter gigi ya, Pak Cerut Tanjung. Gue baru tahu. Oke. Bisnis tuh kayak gigi dia bilang. Kalau ada yang sakit, cabut. Iya. Ada yang sakit udah lah. Hentikan. Nah dari situ gue belum lama ada ikut seminar gitu Pak Bung Chandra. Di 2012? Kalau nggak salah. Oke. 2012 ya. Kemayoran ya. Dia bilang, taruh goals kamu tuh 30 cm di depan. Nah di situ pacar gue ngatin. Nah, udah itu goalsnya 30 cm di depan kok. Ya udah kita fight lagi. Nah dari situ yang tadinya harusnya gue mau cabut tuh, tapi tetap sustain. Di situ tuh momen yang gue masih inget gitu. Hingga akhirnya dipertemukan dengan yang sekarang jadi mitra-mitra lo juga. Ya dari situ pengalaman. Kayak dulu bawa motor, bebek atau matic lah ya. Itu tuh blak, tau kan apa namanya? Terpal yang kiri kanan bisa diisi barang. Tahu. Ya. Itu full baju, terus karung ada 3. Itu
sampai jam 1 pagi itu ya gue ngambil barang gue sendiri Jam 1 pagi ngambil barang di mana? Di konveksi? di konveksi gitu. Karena kan mereka sistemnya kan kayak borongan gitu, jadi jam kerjanya tuh ya terserah gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya jam model apa pas lagi bulan puasa itu ditukar kerjanya malam mereka. Iya. Kayak gitu. Nungguin sahur. Progresnya apa aja tuh dari tahun ke tahun? Sampai lu akhirnya bisa punya 300 karyawan gitu loh. Pokoknya dari research. Kuncinya research. Research sama R&D lah. R&D. Karena main fashion. Main fashion itu sangat cepat banget. Iya. Jadi R&D-nya harus kuat tuh di situ. Menemukan produk bintang selanjutnya apa nih? Oke. Itu analisa data juga. Gua analisa data sama data pengalaman. Intuisinya main. That's why kenapa? Ya bisa dikatakan ya. MFK banyak. Kita yang pelopor lah. Nah sekarang gimana lu kayak ngerekrut kasarnya penjahit-penjahit gini ya? Karena teman-teman gue juga banyak yang misalnya mau main fashion segala macam, tapi pada suatu jadi penjahit gitu loh. Penjahit yang loyal ibaratnya ya, kalau nggak salah lu juga ngomong deh beda 500 peraknya pindah gitu. Oh iya. Apalagi kalau lebaran, mau lebaran tuh, nah itu yang borongan. Yang borongan itu karena kan musiman ya. Mereka produksi ketika ya emang musimnya mau lebaran gitu. Nah itu udah cari sampai dibayar loh, bukan cuma sisi ongkos jahit tapi dibayar. Dibayar gimana ya? Sebenarnya dibayar. Di muka, bayar di muka. Lu pindah masuk sini gue bayar nih 50.000 satu orang. Iya. Gitu. Saking beneran lagi butuh-butuhnya ya gitu ya. Nah tapi mereka itu yang pedagang musiman itu yang enggak ya short term banget kan gitu, enggak long term. Ya abis itu ya udah selesai, nggak ada kerjaan. Ini jadi ngomongin pandemi gitu ya. Banyak sekali gitu loh yang karyawan-karyawannya dirumahkan segala macam. Nah, lu sendiri ada merumahkan karyawan atau mungkin apa strategi lu? Apalagi 300 karyawan gitu. Dulu sebelum pandemi ini justru ya 200-an. 200-an? Oke. Justru malah pas pandemi lu malah ngerekrut tambah 100. Iya. Gua gas. Karena ya itu gue bilang poinnya adalah gimana kita mikir mereka punya kerjaan gitu. Dan kita bisa bantu lah. Nah ini bedanya goals bisnis gua sebagai manufacturer dengan bisnis yang mikirin exit plan-nya kapan dan lain-lain gitu ya. Beda gitu. Kepuasannya beda. Kepuasannya kalau misalnya untuk money dan aman ya mungkin ya itu ya trading gitu, trader, general trader, apa aja lah. Tapi kalau manufacturer ini kepuasannya gimana kita bisa apa ya mengayomi atau dalam satu payung perusahaan itu banyak yang bergantung hidup sama perusahaan kita. Dan itu kalau kita ngomong pahala ya coba hitung aja nih. 300 orang rumahnya ada berapa? Ada kali 4 1.200 gitu. Itu pahala. Jadi kita jadi saluran berkah, saluran rezeki. Dan itu kepuasannya beda. Nah, itu yang gue suka kenapa gue manufacturer gitu. Meskipun di luar sana tuh udah impor aja nggak pusing gitu kan segala macam. Atau yang konversi pabrik teman-teman gue konversi lain tuh sistem borongan gitu. Ngapain sistem garment? Sistem garment itu dalam artian mempekerjakan penjahit sendiri ya. Tetap bayar gitu. Ada kerjaan apa nggak ada kerjaan gue bayar. Kalau borongan ya kalau nggak ada kerjaan nggak gue bayar kan gitu. Ketika kita memberi ya basically yang memberi itu yang kaya. Ya secara ya maybe quantum world atau quantum mechanic gitu ya kan. Sama kalau misalnya kita cuma bisa minta-minta berarti kita miskin. Mentalnya ya. Mentalnya dan itu attract basically. Bukan cuma mental. Karena mental ya maybe karakter itu dari subconscious. Subconscious ya itu ya kan attract everything gitu kan vibrasinya. Gitu. Lu mulai kapan sih belajar kuantum gini? Kepo aja sih sebenarnya. Dari tahun berapa? Sebelum lama, 2019. Berarti baru setahun terakhir ya? Ada perubahan apa nggak ketika lo belajar kuantum ini ke bisnis lo sendiri? Ya ada sih, jadi kayak lebih apa ya? Lebih paham aja sih. Kadang mungkin kalian ya sering lah dengar kayak misalnya LOA kan. Law of Attraction kayak gitu. Karena gue kepo ini apa sih? Fundamentalnya apa sih? Dasarnya ya kuantum fisik gitu. Bukan classical fisik, bukan fisika klasik. Nah sekarang dari segi kuantum sendiri, apa yang bisa menjelaskan lo dari modal 2 juta bisa sampai punya 300 karyawan?
lu benang merah apa yang lu tarik, apa yang dulu lu lakukan yang mungkin lu bisa share juga di sini. Oke, yang pertama tentu saja ada profit diputar, Oke, lalu ya visi. Oke. That's why kenapa kalau kalian googling gitu kan, bagaimana cara mendirikan perusahaan or something, pasti pertama visi, misi. Visi lu apa? My Fashion Grocery itu gue mau bikin menjadi solusi, your fashion business solution. Nice. Nah solusi dari situ berkembang lah. Tapi poinnya sampai sekarang belum berubah dari gue pertama kali mendirikan My Fashion Grocery. Belum berubah. Your fashion business solution menjadi solusi bagi para orang yang mau bisnis fashion atau yang sudah di industri fashion. Nah, solusi itu bagaimana kan? Tergantung marketnya masing-masing. Kalau saat ini MFG punya dua service ya, yang ready stock sama yang custom made. Yang custom made ini kita sistemnya juga unik, maksudnya dalam artian kualitas jujur. Kualitas jujur dalam artian lu mau bikin kayak gimana gitu, budgetnya berapa? Karena ya orang awam pasti kok mahal, kok murah gitu. Karena sangat banyak elemen yang tidak bisa akalin untuk lebih murah. Dari jenis kain, konstruksi benang, kualitas jahitan, teknik jahitan, itu kita bisa akalin semua untuk lebih murah. Gitu. Jadi balik lagi, harga ada kualitas. Tapi lo bisa ada kayak comparison ini nih ya, yang harganya 10.000, yang harganya 20.000 nih, kasarnya gitu loh. Ada. Oh, oke. Untuk yang ready stock ya. Yang ready stock ini berarti nggak ada merek? Nggak ada. Jadi ibaratnya orang mengambil ready stock ke lo, itu mau labelin pakai merek gue bisa gitu ya? Bisa. Nah itu kalau ready stock itu basically, makanya kadang orang suka salah, mispersepsi. MFG itu buka reseller gitu, atau jaringan distribusi orang mau jualin barang MFG lagi. Enggak basically, karena kan kita MFG ini nggak pakai merek. Iya. Ya. Jadi sebenarnya MFG hanya mensupport, membantu ini barang. Gua produksi barang yang kualitasnya oke lah, kualitas jujur, gitu. Karena kami nggak pakai value based pricing atau market based, tapi fix. Jadi bukan melihat ini kalau pasaran jual 200.000 padahal modal gue 100.000, gue jualnya 200.000 enggak gitu ya. Jadi kita pakai fix gitu. Ya ambil profit sekian persen, ya udah gitu. Ya, kita supply barang. Nah, untuk masalah branding, you do it gitu. Kamu lakukan sendiri. Karena makanya itu uniknya. Jadi kalau orang yang jago, yang ngerti ini branding, marketing dan lain-lain, mereka bisa ambil profit sampai 200-300%. Nah, cara lu itu bisa sampai memasarkan aplikasi lu itu sampai banyak orang tahu tuh gimana sih? Apa kalau iklan atau gimana? Oh iya, kalau sekarang iklan. Tapi lu mulai iklan pas berapa tahun terakhir? Baru tahun ini sih. Baru tahun ini? Sekarang coba deh, kasih tau gue juga. Itu udah berapa banyak sih ngedownload aplikasi lu? Kalau Android udah 56.000. Wow. Android. Kalau iOS masalah 16.000 deh. Gila. Itu aplikasi baru berdiri kapan? Launching itu bulan April tahun ini. Launching bulan April tahun ini udah segitu banyak download. Iya. Itu masarinnya, tapi yang untuk aplikasi ini masarinnya via ini iklan berbayar. Iklan ada yang kalau dari pakai FBX ya. Iya. Yang campaign-nya download apps. Iya. Itu pun juga murah sih, per download cuma 2.000 gitu sih. 2.000. Kosnya lo ya. Kosnya. Berarti selama ini lo sampai bisa mempunyai 300 karyawan, satu pabrik, satu gedung, satu kantor, satu gudang, satu kantor itu tanpa iklan. Itu ibaratnya kan lo punya karyawan segitu banyak karena berarti kan ada kapasitas permintaan, kapasitas produksi yang banyak. Itu cara promosinya juga kayak gimana? Tanpa iklan kan berarti kan? Iya. Nah, ini beda sih, maksudnya kan bisnis gue itu B2B. Iya. Business to business ya. Berarti lo kirimin proposal tiap hari kan? Enggak. Awal tuh cari market ya pasti. Awal tuh dari BBM Group, dari Kaskus tuh dulu. Iya. Nah dari situ grow. Mouth to mouth. Yes, mouth to mouth, and then reseller gue grow. Gitu. Banyak lah yang tadinya cuma iseng buat jualan, akhirnya menjadi penghasilan utama. Oke. Banyak banget. Gitu. Dan kalau misalnya dia growth, otomatis ini impact-nya kan gue juga. Gitu. Otomatis produksi gue juga makin banyak. Dari situ doang sih. Makanya sampai orang baru tahu MFG ketika 2019 gue aktif endorse. Sebelum itu nggak pernah. Oke, tapi masih itu cuma terbatas dari sisi endorse, dan endorse itu juga nggak lo iklanin? Enggak.
cuma endorse stock. Oke. Dan dulu bahkan IG-nya pun juga iseng gitu. Iseng dalam artinya nggak di-maintain sih. Jadi kayak masih gabung sama IG pribadi gue sendiri dulu. Ngaco deh. Apa di story nggak jelas gitu loh. Ya udah akhirnya mulai dirapiin, ya kan. Maksudnya gue udah mulai mau growth lagi. Ya udah melakukan manajemen marketing ya pada umumnya gitu. Nah, menurut lu sendiri, maksud gue pasti ada something you did right, karena ibaratnya lu punya duit juga buat ini beli gudang, beli pabrik, ya maksudnya punya lokasi buat pabrik dan lu bangun juga dan lu punya gedung kantor sendiri juga, itu kan berarti perputaran omset lu juga I don't know, mungkin puluhan M setiap tahun gitu ya. Tanpa ngiklan. Iya. Dan ibaratnya cuma dari mouth to mouth, apa yang satu kata kunci lah, apa dari sisi konsistennya, apa sisi produknya, atau apa gimana kayak gitu, apa yang membuat setiap industri atau setiap perusahaan, setiap brand itu pasti punya, kalau gue ngomongnya bahasanya tuh kayak key factor. Key factor, oke. Key factornya apa? Kita bisnis itu harus bangun fondasi dulu. Ini yang basically udah dasar banget sih. Kayak semua pebisnis Gen X, apalagi baby boomer gitu ya, dia nggak tuh manage bisnisnya, mereka nggak bikin fondasi. Jadi kayak langsung menang, scale up. Fondasi itu penting. Ini siapa nih mereka yang langsung menang langsung scale up? Banyak sih sekarang bisnis, bahkan ya apa namanya? Enggak, mereka yang lu maksud generasi yang muda nih, yang muda. Gen Z. Oke. Beda kalau misalnya generasi yang lebih lama ya. Pasti dia udah sebelum dia scale up itu, dia udah pasti udah paham banget ya, kayak misalnya dari manajemen udah rapi banget, dari supplier, hubungan dengan supplier buat customer relation itu udah bagus gitu. Kalau sekarang kan ya dibus aja gitu ya, ini promosi kencang apa, tapi sustain apa enggak? Iya. Nah, tanya gitu. Operasionalnya masih berantakan. Nah, mungkin kita naik nih sekarang, tapi tiba-tiba langsung grow. Hanya kan gitu. Jebakan Batman. Oke, sekarang gimana cara lo itu memanage segitu banyak karyawan? Apakah ada berapa divisi kah yang lo punya? Yang pertama kan pasti sales ya. Tim sales ini yang lebih ke arah menawarkan produk atau lebih ke arah jemput bola doang aja? Sekarang sih mau jemput bola. Jadi ada orang nanya, dia yang ngeladenin. Kita jualan ya, pakai aplikasi. Gitu. Aplikasi pun juga gue bikin tim sendiri, programmer semua, gitu, 3, sekarang 4. Wow. Oke. Jadi gue nggak outsource pihak ketiga, gitu kan, bikinnya nggak mau, dan pasti nggak sesuai apa yang gue mau gitu. Terus manajemen, ya kan, sama production. Production juga yang manage dari kita orang manajemen, dan juga manajemen pabrik MFD juga lean. Kita nggak line kan ada line, namanya line selling line itu kan dari melebar belakang gitu. Oke. Kalau pabrik-pabrik besar pasti itu satu line itu bisa 50-30 mesin untuk memproduksi satu jenis desain. Hah? Jadi misalnya dari depan nih masih bentuk potongan, mundur ke belakang akhirnya jadi satu. Penjahit gitu ya. Oh. Ini abis ini ngerjain ini, lempar ke belakang, lanjut nyambung segala macam. Kalau lu? Lean, cuma 6. Satu baris ini baris cuma 6. Jadi nanti tektokan, jadi ada yang kerjain 2 kali, ada 3 kali. Oke. Jadi karena zaman sekarang ini beda sama dulu. Kalau dulu itu satu desain itu, satu SKU itu bisa produksi banyak banget. Iya. Gitu. Makanya production line itu harus panjang. Karena memang banyak yang dicetak itu bisa sama. Betul. Tapi kalau sekarang ya memang fashion cepet sih movementnya. Bahkan yang minggu ini laku belum tentu minggu depan laku gitu loh. Iya. Nah berarti kan sekarang My Fashion Grocery ini berarti lebih penyedia produk untuk dijual kembali. Berarti apakah lu sendiri masuk ke marketplace nggak? Enggak. Pure di marketplace itu semua reseller. Masa orang yang ngejual produk gue lagi dengan brand-brand mereka sendiri ya. Kalau misalnya mereka kreatif biasanya mereka foto line. Berarti lu sediain foto? Ya, gue ada sediain foto basic dulu belum sih. Iya sih. Nah mereka foto, better sih foto ulang lagi ya, gitu. Jadi supaya nggak saling compete sesama. Iya. Gitu. Soalnya kalau misalnya fotonya sama, ya orang dengan gampang comparison harga. Betul. Tapi banyak masalah itu ya
di marketplace itu colong-colongan foto. Oh gitu. Ya, Itu kayaknya udah. common banget ya. Dan lu juga susah ya, lu mau kasih watermark, lu nggak jualan juga, ya nggak sih? Karena itu buat ibaratnya kan mesti foto lo polos biar reseller bisa pakai kan. Betul. Tapi ya itu dia zaman sekarang nggak ngerti kenapa ya. Kayak misalnya orang tahu gitu. Oh produk ini produknya MFG gitu. Oke. Jadi karena nggak tahu kenapa orang tuh suka dengan barangnya MFG. Banyak yang ada kan mau beli ecer gitu. Ya kami kan nggak terima. Lo cari aja di marketplace gitu. Tapi kenapa brandnya apa nggak jelas gitu. Karena kami rekomendasikan. Oke. Lokasi kamu di mana gitu. Nanti tim CS kasih ini, lokasi ini, resellernya ini, coba tanya aja satu tahu dia diambil gitu kan. Iya. Tapi ada case juga banyak sih, bukan yang case banyak deh. Kalau misalnya di marketplace orange, ya kan? Oke. Itu best penjualan terbaik, misalnya terlaris bulan ini atau apa itu. Itu banyak pakai foto MFG semua. Tapi lu tau dari mana dia bukan reseller lu? Dari harga. Oh. Harganya itu dia jual di bawah harga gua. Gitu. Oh. Ditembak ulang. Ditembak gitu. Padahal harga lu udah harga cemi ya. Harga ini dengan quality itu ya. Kecuali diturunin habis quality-nya. Lu pernah coba beli? Beli udah ngaco. Ngaconya kayak gimana? Ngaco kayak misalnya, nah ini kan bahan rayon. Rayon, terus kalau ini kan print. Nah, Iya. kalau tie-dye, contoh case tie-dye ya. Iya. Tie-dye MFG itu kita kerjain manual. Jadi bahan rayon polos, putih, kita celup, kita pakai teknik tie-dye. Iya. Manual banget. Dan itu nyerap tenaga kerja banget. Iya. Apalagi di tengah pandemi ini banyak banget yang gak ada kerjaan, jujur. Serius. Setiap hari itu di pabrik aja 10 orang tuh setiap hari ada aja datang. Ada kerjaan nggak? Ada kerjaan nggak? 10 sampai maybe 20. Nah, ini kompetisi bisnis ya. Pasti ada aja orang yang hanya bisa main harga gitu. Turunin kualitas, pakai foto tua, bukan bahan rayon, bahan full PE gitu kan, polyester. Dan quality polyesternya pun yang jelek gitu. Ringan, udah gitu. Jahitannya asal nempel gitu, merapot mana yang penting nempel gitu kan, bentuknya baju gitu. Udah, jualnya ngaco gitu harganya. Dan itu banyak banget mukul reseller gua. Ini gua tegur orangnya, dia mau Orangnya banyak atau pelakunya satu doang yang sering diulang-ulang lagi dia lagi. pelakunya satu, sumbernya dia. Karena dia jualan murah Oh, banget. jadi dari reseller-resellernya dia lagi. Oh. Tuh banyak. Kemarin aja gue iseng kok di IG ya, IG. Siapa yang pernah ngomong ketipu ya, maksud ketipu karena orang tahunya quality MFG. Iya. Karena gue bikin konten banyak. Karena itu merusak brand lo juga loh. Yes. Sehingga orang yang akhirnya reseller yang jualannya dengan harga lo yang benar dan barang lo yang benar, orang udah menganggap kualitasnya jelek. Nah, gue bikin kok, gue kencengin juga komunikasi. Ya udah nih, lu cek aja siapa yang pernah beli barang dia kecewa, dan kami kirimin free untuk kamu yang asli. And then mereka baru pada, ya ampun, saya salah sih gitu, saya bodoh, terpancing dengan harga. Itu dah, jadi ya momen COVID ini ya nabur aja, nabur kebaikan aja. Bukannya sih. Lu percaya nggak sih dengan kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya berbalik ke kita juga? Percaya. Itu dia kan kenapa semua agama karma baik ya kan, karma buruk, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Tapi ada satu yang gua concern ya, kalau kita nabur atau nanam lah, memberikan kebaikan ya, itu jangan diungkit-ungkit gitu. Karena analoginya simpel, kayak misalnya nih lu nanam benih, misalnya kacang hijau deh, baru nanam hari ini, besok lu korek tanahnya, lu lihat tumbuh nggak kira-kira. Tiap hari tuh begitu. Enggak, sama kayak kita udah nolong orang ya harus ikhlas, makanya kenapa harus udah ikhlas gitu loh. Poinnya itu tulus dengan kasih, itu jangan korek-korek. Kalau korek-korek berarti kayak lu bisnis dong. Transaksional banget gitu loh. Nah itu dia poinnya. Dan nabur pun juga harus Tuhan kasih akal pikiran gitu. Kita nabur juga harus di tempat yang tepat ya. Misalnya kalau dari agama kan Kristen, ada dianalogikan 3 tempat gitu loh. Ada yang nabur di tanah berbatuan, itu nggak akan numbuh. Ada juga yang nabur di jalan, akhirnya dimakan burung benihnya gitu loh.
ada yang nabur di tanah yang subur. Nah itu dia, intinya kalau kita nabur harus di tanah yang subur. Nah, contoh analogi yang nabur di tanah bebatuan itu kayak contohnya kayak gimana? Gimana ya? Kalau batuan mungkin kayak misalnya lu, ya kan banyak kan, kayak misalnya orang, aduh emang udah tipikalnya itu misalnya emang minta-minta, ya kan? Misalnya kayak, misalnya gue sering lihat pengemis di jalanan, ya masih sehat, masih muda gitu, tapi terbiasa minta-minta. Ya menurut gue sih itu ya bukan di tempat yang baik ya gitu. Bukan di tempat yang tepat lah. Betul. Jadi kalau gue suka nabur itu atau menolong orang, dia nggak minta gitu. Tapi gue menurut sudut pandang gue dia membutuhkan. Nah ini tanah yang baik nih. Membutuhkan dan dia juga ada effort gitu kan. Yes gitu. Ada effort dan dia tetap berjuang. Ya kita bantu. Nah menurut gue itu momen yang sangat penting ya, maksudnya jangan dilewatin deh gitu loh. Kalau lu ketemu momen itu ada orang yang menurut lu tuh lagi kesusahan nih gitu. Dan dia nggak ada minta bantuan lu. Dia tetap berjuang sendiri. Lo harus bantu. Itu menurut gue ya, pengalaman gue itu benih yang kita nabur di tanah yang subur. Boleh nggak sih lo bagi tips-tips nge-lead leadership gitu loh? Karena gue manage-nya karena mereka tuh family, super family loh. Gitu. Mereka itu super family gue. Kan super family kan juga turun lagi jadi super family misalnya 150 orang atau tribe lah bisa dikatakan buat super family tribe. Biasanya kan kalau orang punya karyawan segitu banyak, rentan banget di demo lah, segala macam kayak gitu kan. Toto minta kenaikan upah kayak gitu. Ya puji Tuhan kalau gue enggak, karena udah research gitu loh. Okay. Ada yang namanya Profesor Robin Dunbar gitu loh, dari England, yang mengatakan close circle kita tuh 5 orang kita, terus family kita 15, terus naik lagi ke 50 itu teman dekat, habis itu 150 adalah tribe atau super, ya kalau gue ngomong sih family lah, super family gitu. Mentok di 150 berarti. Jadi 150 itu angka di mana kita tuh kalau misalnya ada minum, makan atau apa tuh nggak sungkan gitu loh. Kalau kita kondangan ramai banget kan kayak siapa nih gitu kan, kayak bodo amat gitu. 150 orang masih ada tendensi kita masih bisa kenal semuanya lah. Yes, gitu. Ingat nama segala macam. Ingat nama, betul. Dan itu pattern yang secara saintifik ya gue lakukan gitu loh. That's why kenapa kita kompak banget. Manajemen lah ya, kan nggak mungkin kan gue ngedirect sampai 150 orang semua, enggak. Nah kalau yang misalnya yang core-nya gitu, yang close circle-nya ya gimana gue menciptakan momen-momen bersama mereka gitu loh. Itu pun juga seleksi ya, seleksi mana yang soft skill-nya punya dan hard skill-nya juga punya. Maksudnya bisa kita growth lagi. Karena close circle gue, maksudnya close circle dalam artian karyawan inti lah ya. Itu gue selalu ngomong, ini kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya besar. Kita ngebawahin, ibarat kata kita orang tua bagi ini apa namanya? Tim-timnya. Penjahit, finishing dan lain-lain gitu loh. Mereka itu menggantungkan hidup sama kita loh. Kalau kita penjualannya jelek atau apa gitu, gimana mereka bisa sustain kan gitu. Bagaimana caranya supaya jangan pernah kita kurangin karyawan lah. Jadi lu sampai sekarang pas pandemi ini nggak pernah ada merumahkan karyawan ya? Lu malah nambah 100. Nambah gitu loh. Kira-kira seperti itu, makanya itu intinya giving the best aja gitu loh. Balik lagi yang karma baik atau kita bertuai, balik lagi ke sana. Makanya kalau bisnis kadang lu harus lihai atau kayak nggak masuk gitu loh. Atau mungkin lu sering menciptakan magic moment dengan karyawan-karyawan lu kali ya? Kayak misalnya terakhir tuh pas lebaran ya kan gue ya silaturahmi kan. Lu silaturahmi ke karyawan gue. Tapi nggak semuanya dong. Enggak ada. Jadi ada beberapa giliran gitu ya. Ada manajer produksi gue juga sampai kaget gue juga dengar gitu. Selama ini dia udah lama sih berpengalaman di garment ya. Selama ini saya kerja kan dia baru masuk, baru ketemu lebaran ya ini. Udah 2 kali deh. Udah 2 kali lebaran? Lebaran yang sebelumnya kan kalau lebaran gue biasa luar negeri ya, jalan-jalan. Iya. Untuk traveling lah gitu. Nah ini kan karena COVID nggak kemana-mana, ya gue silaturahmi lah. Dia kaget gitu, maksudnya baru kali ini selama belasan tahun dia kerja di pabrik besar lainnya gitu. Nggak pernah ada bosnya sampai datang ke rumahnya gitu. Dan itu momen buat mereka. Itu poinnya. Ya sebenarnya nggak perlu diinisiasi seperti itu sih.
ya bagaimana ya, karena kalau misalnya lu family kan gimana Ngerti. ya kan. Gila sih. Iya, itu dia sih creating the magic moment ya. Ya ibaratnya mungkin kalau bos-bos lain ya atau atasan-atasan lain ya, oke nih ada masalah apa atau ada event apa transfer duit gitu kan. Feelingnya beda ya. Beda. Basically mereka ya mereka butuh. Ya mereka siapa sih yang nggak mau duit kan gitu. Iya. Tapi kan bagaimana kita memperlakukan mereka ya as a family gitu. Ya kan? Kalau misalnya cuma lu kerja sama gue gitu ya beda. Lu cuma transfer duit aja gitu. Nggak ada emotional attach di sana. Nah terus kenapa sih di Instagram lo, di Andre.Kokois yang mau ngikutin Instagramnya, lo menyebut diri lo cuan scientist? Boleh nggak kasih tips-tips mendapatkan cuan secara science gitu? Basically ya kan gue bilang cuan scientist tuh maksudnya ya booming kan, maksudnya cuan kan artinya profit lah ya. Iya. Dan profit basically hanya part of financial gitu. Lanjutannya kan gue bikin making art, ada kutip art through scientific action. Nah, saintis itu kan adalah orang-orang yang peneliti ya. Maksud gue tuh profit atau cuan itu kita bisa analisa berdasarkan secara sains, secara data, fakta. Nah, kenapa? Gue banyak baca jurnal. Itu penting. Jadi bisnis itu menurut gue itu adalah sains, bukan sebuah kebetulan. Wah, di hoki. Nah, lu beli hoki aja kan secara saintifiknya ketemu ternyata secara fisika kuantum. Karena lo udah believe itu hoki, akhirnya beneran di hoki. Betul. Iya. Gitu. Basically ya, kita menciptakan bisnis itu adalah kita solve problem. Oke. Nah, ketika ada masalah kan kita harus cari solusinya. Iya. Nah, kita mencari solusinya itu berdasarkan penelitian. Ya kan? Akhirnya misalnya lu make color, ya kan, production gimana akhirnya menciptakan warnanya yang bagus. Iya. Itu kan ada penelitian. Misalnya COVID sekarang, masalah virus, mau mencari vaksin, ya kan? Nanti juga obatnya, kan gitu. Itu melalui research. Masalahnya udah ada dulu, tapi di research kan, solusinya yang tepat gimana. Dan kita mencari solusi itu kan kita mencari data. Kita cari data, cari informasi, cari pengetahuan. Akhirnya kita kumpulin dari wisdom kita, oke ini solusinya. That's a business. Yes. Gitu. Makanya banyak orang yang ngerti ini cuma jadi ngikut-ngikutan. Iya, tahu esensinya di belakang apa. Tips terakhir yang bisa lo kasih ke audience gue. Apa ya, kalau buat kalian yang udah punya bisnis atau mau mulai bisnis, tentuin goals, and then ini apa namanya, rencana yang matang. Karena ya, kayak goal doang tanpa rencana ya itu cuma harapan. Namanya ada quote, goal without plan is a wish. Jadi penting banget kenapa kita harus menyusun visi, pertama visi, terus kita terjemahkan misi, objektif, baru goals, 4 itu. Jadi itu pecah ya. Jadi visi itu disupport sama misi itu disupport sama objektifnya, objektif itu goals kecil. Nah, goals kecil itu yang baru kalian terjemahin ke point. Nice. Nah, itu penting banget. Oke guys, thank you banget buat yang udah nonton sampai di sini. Semoga inspiring dan banyak sekali yang bisa kita ambil dari seorang Andre. Buat yang masih ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa juga tulis di kolom komen. Terus juga jangan lupa juga share kalau menurut kamu ini bisa inspiring, dan jangan lupa juga pas kalian share tag juga di Instagram mungkin ya Andre.Kokois dan tag nama gue juga, nanti gue akan repost di story gue. Oke guys, kita undur diri dulu. Saya Kristinali. Saya Andre. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.